Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Saya minta nanti Bapak Pendeta Pertama Joseph Solihin untuk membuka di dalam doa. Mari Ibu Bapak sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa minta kemurahan Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, tidak habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, berhari-hari Engkau menyertai kami Tuhan. Melindungi kami, mencukupi kami Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan Engkau mengasihi kami Tuhan. Tiba saatnya sekarang Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami agar layak buat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, yang telah Kau pilih Tuhan. Baik yang membawakan pujian, singer, musik, multimedia, usher, maupun yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, dan yang bertugas untuk perjamuan-Mu, semuanya Tuhan, Engkau berkati, Engkau layakan, Engkau sucikan, agar mereka boleh menjadi alat yang indah di tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, bungkus kami satu persatu Tuhan, lawat kami satu persatu Tuhan, agar kebaktian ini Tuhan, bakti kami kepadamu Tuhan boleh benar, dan terlebih dari itu Tuhan, kami boleh diubahkan oleh kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian kami ini Tuhan, biar di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memulai kebaktian ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya hendak sekali lagi mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya hendak menyapa juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui channel YouTube kami di GBI Trate. Puji Tuhan, kita percaya ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, bisa kasih salam kanan kiri. Kita katakan kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita diberkati Tuhan. Ya. Tuh. Sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, kita pastinya ya, hidup kita penuh dengan sukacita. Kita mau mengatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukaria. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama katakan hari ini adalah harinya Hari Tuhan. ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka
bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Mari beri tepuk tangan. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita merasakan betapa dalamnya cinta Tuhan dalam Amin. kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Sejak Yesus hadir di dalam kehidupan kita, kita merasakan bahwa sempurnalah seluruh kehidupan kita. Amin. Sungguh indah kita atau sungguh bangga kita memiliki Allah seperti Dia. Mari kita akan pujian betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Betapa Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya, oh Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. sempurnalah. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kayaknya kita nggak afdol ya, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau dengan seluruh anggota tubuh kita mau tinggikan nama Tuhan. Betapa besarnya, betapa dalamnya cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. sempurnalah. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku
betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Kita minggu yang lalu kita merayakan Paskah ya. Paskah di mana hari kebangkitan Tuhan. Tapi sebelumnya kita memperingati Jumat Agung di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia disiksa, dia diolok-olok, bahkan dia dibunuh. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita semua. Ya, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Mari sama-sama kita jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Gimana caranya kita tidak menyia-nyiakan? Pastinya, biarlah hidup kita itu taat sama perintah Tuhan dan hidup setia sampai akhir. Mari kita akan pujian Mahkota Duri di Kepalamu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Kau yang rela mati di kayu salib Tanganmu berlubang untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. menebus perbuatanku. Yesus, terima kasih Tuhan. Bilur di Setiap sakit kami Kau sembuhkan Tuhan. menyembuhkan sakitku. Kau yang menyucikan dan mentahirkan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk Begitu besar. salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan
begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk salib Tuhan. Terima kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Bagi kami Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala cinta-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib merupakan karya keselamatan yang besar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Karena salib-Mu kami dibebaskan. Karena salib-Mu Tuhan kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami semua. Engkau yang adalah Allah, rela datang ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib bagi kami semua orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan.
kasih setia Tuhan yang tiada habis bagi kami semua. Karena itu baiklah kami pada pagi ini mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan. Bapa, sebentar kami akan membaca, kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau bukakan hati kami, Engkau bukakan pikiran kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga seberapa banyak firman yang boleh kami baca dan dengar pada pagi ini, sungguh Tuhan ada tempat di hati kami dan memberi kami kekuatan, membuat kami lebih taat dan setia kepada Tuhan, agar hidup kami berbahagia, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini, pakai seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik saudara yang ada di sini, juga tentu untuk saudara-saudara juga yang saat ini beribadah secara online. Sekali lagi saya katakan shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita semua. Pagi ini firman Tuhan akan saya beri judul hidup yang berbahagia. Sebelum kita sama-sama membaca dan membahas firman Tuhan yang sudah disiapkan, kalau boleh saya mau tanya, apakah pagi ini kita semua berbahagia? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup bahagia adalah impian semua manusia. Impian setiap orang, dengan berbagai cara orang akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya percaya semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang berbahagia. Karena apa? Karena Kristus telah mati, karena Kristus telah bangkit bagi kita semua. Itu semua Tuhan lakukan karena kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam dirinya dan untuk kita semua. Yaitu bagi kita yang percaya dalam namanya. Sehingga kita dapat berkata seperti tema firman Tuhan tahun 2024 next. Yaitu tema sentral Ratapan 2 ayat 22. Saya senang menambahkan ayat 23. Di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita berbahagia karena kasih, kemurahan, rahmat Tuhan yang begitu besar, yang tidak habis-habisnya dilimpahkan kepada kita. Bahkan selalu diperbaharui setiap pagi. Jadi inilah percaya kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang basi. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang sudah expired. Tetapi kasih setia Tuhan dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Inilah yang membuat kita berbahagia. Namun kebahagiaan itu adalah suatu pilihan. Allah sudah menyediakan fasilitasnya bagi kita semua. Dan Allah memberikan kehendak bebas kepada saudara, kepada saya. Apakah kita mau bahagia atau tidak, itu pilihan kita. Jadi Tuhan memberikan pilihan. Mau bahagia atau tidak, itu adalah pilihan kita. Kita memilih mau bahagia atau tidak. Namun kebahagiaan, firman Tuhan pada pagi ini saya mendapatkan tema saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti inilah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang berbahagia, seperti subtema bulan April
yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Next. Oh, udah ya. Ibu Ina bisa bantu baca? Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Saudaraku, kalau saya lihat di Google, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani dikatakan makarios, atau dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya Asher. Bisa next bisa ditampilkan, nanti mungkin Pak Yosep, dokter teologi bisa menjelaskan gitu ya. Tapi setelah saya telusuri, ternyata artinya memang dikatakan berbahagia, diberkati, dan beruntung, saudara-saudara. Jadi orang yang berbahagia menurut Mazmur 119 ayat 1 dan 2, tema kita bulan ini yaitu pertama, next, orang yang hidupnya tidak bercela. Kedua, orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Ketiga dikatakan yang memegang peringatan-peringatannya. Dan yang terakhir dikatakan orang yang mencari Dia atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku yang kekasih, bila kita berbicara bahagia dari sisi duniawi, tentu semua itu menjadi sangat relatif. Kata bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, next, dikatakan bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, sukacita, dan perasaan tentram di mana kita dalam kondisi bebas dari segala yang menyusahkan hidup kita. Dalam menilai kebahagiaan tentu berbeda seorang dengan yang lain atau si A dengan si B. Nilai kebahagiaan mungkin menurut si A tentu tidak sama dengan nilai kebahagiaan menurut si B. Si A mungkin sudah sangat berbahagia ketika dapat memiliki rumah RSS, rumah sangat sederhana tipe 21. Kenapa bisa berbahagia si A ini? Karena mungkin selama ini dia hidupnya ngontrak atau ngekos di kamar yang ukurannya cuma 2x3 atau 6 meter persegi. Mungkin sementara si B, dia menjadi sangat kecewa ketika harus tinggal di rumah yang ukurannya 200 meter. Kenapa dia kecewa dan tidak bahagia? Karena selama ini dia tinggal di rumah yang ukurannya 1000 meter. Jadi bahagia ini sebetulnya dari sisi duniawi adalah sesuatu yang sangat relatif. Kalau kita hanya memandang kebahagiaan dari sisi duniawi saja, semua menjadi sangat relatif karena setiap orang dapat menentukan syarat-syarat untuk hidup bahagia. Dan kebahagiaan kita tahu tidak dapat diukur dari hal-hal yang duniawi saja. Next. Bila kekayaan bisa membahagiakan, bagaimana seorang yang bernama Thomas Lee, saudara-saudara, dengan kekayaan 30 triliun, dia harus mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Dan bila ketenaran dapat membahagiakan orang, tentu tidak mungkin Elvis Presley atau Michael Jackson mengakhiri hidupnya dengan overdosis, obat tidur atau obat tenang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, walaupun mereka kaya raya dan tenar, ternyata itu tidak menjamin untuk mereka dapat hidup bahagia. Dan kalaupun dunia ini dapat memberikan kebahagiaan, itu hanya sesaat. Kebahagiaan yang diberikan dunia ini
tidak langgeng, tidak kekal. Kenapa saudara-saudara sekarang atau saat-saat ini banyak orang kecanduan narkoba? Karena narkoba katanya dapat memberikan kebahagiaan, rasa tenang, rasa damai, namun itu sesaat. Setelah efek narkobanya hilang, maka kembali lagi kepada keadaan semula. Kembali lagi kepada kehidupan nyata. Mereka depresi, gelisah, cemas, putus asa, sehingga mereka kembali mencari narkoba. Bahkan menambah dosisnya untuk menikmati kebahagiaan semu yang lebih panjang. Dan tidak sedikit yang akhirnya mereka harus meninggal karena overdosis. Jadi dunia ini seringkali memberikan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sesaat. Namun bila kita melihat kebahagiaan dari sisi Alkitab atau firman Tuhan, seperti tadi dikatakan, kebahagiaan yang dari Tuhan itu akan membawa dampak yang baik bagi lingkungan di mana kita hidup. Sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi kalau kita yang berbahagia di dalam Tuhan, maka hidup kita akan membawa dampak yang baik. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Dan dimanapun kita ada, kita ini akan membawa rasa adem. Orang-orang tuh senang dengan orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Menurut Mazmur dikatakan tadi 119 ayat 1 dan 2. Orang yang berbahagia yaitu hidupnya tidak bercela. Next. Hidup tidak bercela artinya kita dapat menjaga mulut kita, saudara-saudara. Orang yang hidup tidak tercela, dia dapat menjaga mulutnya. Bukan menjaga mulut apa yang dimakan, tetapi apa yang keluar dari mulutnya. Apakah perkataan berkat atau perkataan kutuk, perkataan yang membuat orang sakit hati, atau perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Orang yang berbahagia, orang yang tidak tercela juga dia dapat apa? Menjaga matanya. Matanya tuh dipakai ngelihat apa, saudara? Melihat perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang tidak baik. Orang yang tidak bercela juga dikatakan yaitu mereka dapat menjaga telinganya. Telinganya itu dipakai dengar hal-hal yang baik atau dengar gosip, dengar firman Tuhan, dipakai mendengarkan orang curhat sehingga kita dapat memberikan jalan keluar, atau telinga ini lebih senang dipakai mendengarkan hal-hal yang apa? Berita-berita buruk, berita-berita tidak baik yang membuat kita takut. Bahkan setelah kita dengar dari telinga lalu keluar dari mulut dan kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga mulut kita tidak menyampaikan kebaikan. Dan orang yang tidak bercela juga dia dapat apa? Menjaga hatinya agar tetap kudus. Hatinya tetap bersih. Hatinya tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Selanjutnya dikatakan orang yang berbahagia juga dapat menjaga diri terhadap kuasa mamon. Seringkali hal-hal lain mungkin bisa kita lakukan, tetapi hal mamon banyak orang membuat tidak bahagia, membuat orang bisa jatuh, membuat orang dapat tersesat, membuat orang jauh daripada Tuhan. Bagi orang yang hidupnya tidak bercela, Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya untuk orang-orang tersebut. Mari Ibu Ina bisa baca Mazmur 84 12b. Mazmur 84 ayat 12b. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan. Tuhan tidak menahan kebaikan
dari orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kalau saudara dan saya ingin bahagia dan menikmati sempurnanya kebaikan Tuhan, jadilah orang yang hidupnya tidak bercela. Bila kita hidup dengan orang-orang yang tidak bercela itu enak saudara, adem saudara-saudara. Damai dan membawa kebahagiaan. Karena kebahagiaan dari Allah dapat kita tularkan. Karena itu orang yang hidupnya tidak bercela, hidupnya selalu membawa damai. Dan kita tahu saudara-saudara, Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi setiap pribadi atau orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan dari Allah, sudah pasti hidupnya membawa damai. Apakah hidup kita sudah membawa damai bagi keluarga kita, bagi istri, anak, suami, di tempat pekerjaan, atau di tengah-tengah pelayanan? Seorang hamba Tuhan bilang, seringkali di tengah-tengah keluarga itu yang terjadi apa saudara? Bukan kebahagiaan, bukan ada damai. Malah dikatakan apa? Mens sana in corpore sano. Satu di sana, satu di sono, katanya saudara-saudara. Bapaknya di ruang tamu, mamanya di dapur, anaknya di kamar. Tidak ada kebahagiaan saudara-saudara. Mari, kalau kita kumpul di tengah-tengah keluarga, kita tahu bahwa saya adalah pembawa damai. Karena saya adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tadi yang pertama yaitu hidupnya tidak bercela. Yang kedua, next, hidup menurut Taurat Tuhan. Ini adalah orang yang bahagia. Hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar dan merenungkan serta memahaminya, tetapi kita belajar untuk dapat melakukan apa yang tertulis dalam Taurat Tuhan tersebut. Mari Ibu Ina bantu baca Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi setiap orang yang hidup menurut hukum Taurat, menurut hukum-hukum Tuhan, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hidup menurut hukum Taurat berarti hidup menurut jalannya, ketetapannya, perintahnya, serta hukum-hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya dikatakan yaitu memegang peringatan-peringatannya. Artinya kita harus selalu waspada. Peringatan-peringatannya adalah rambu-rambu yang harus selalu kita perhatikan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang pengemudi yang baik pasti akan memperhatikan rambu-rambu yang terpasang. Ada dua macam. Satu, rambu-rambu yang bersifat peringatan atau larangan, seperti dilarang stop, dilarang parkir, dilarang belok kiri kanan, dan sebagainya. Ada juga rambu-rambu yang bersifat petunjuk seperti hati-hati. Di depan jalan berkelok-kelok, jalan licin, bergelombang, tikungan tajam, dan sebagainya. Banyak sekali rambu-rambu. Saudaraku yang kekasih. Jadi seringkali saudara-saudara, pengemudi itu melanggar rambu-rambu
Karena apa? Karena tidak mengerti arti dari rambu-rambu tersebut. Kita sebagai pengemudi kadang-kadang banyak rambu-rambu tapi nggak semua ngerti, saudara-saudara. Kalau saya tunjuk gambar itu pom bensin, mungkin saudara kena tahu ya, itu berarti di depan ada pom bensin. Yang ada cross merah artinya di depan, para pengemudi bisa tahu? Artinya ada rumah sakit, saudara-saudara, di depan. Lalu ada gambar kereta api, artinya apa itu saudara? Artinya itu di depan itu ada lintasan kereta api, tidak ada palang pintunya. Kalau ada palang pintunya ada gambar cross, saudara-saudara. Lalu ada segitiga terbalik, mungkin ada yang tahu saudara-saudara? Segitiga terbalik itu artinya kalau di pertigaan kita harus memberi kesempatan terlebih dahulu untuk kendaraan yang ada di depan. Enggak langsung belok kiri, belok kanan, tapi beri kesempatan kalau ada kendaraan dahulukan. Lalu ada satu gambar lagi di situ. Bukan perbodan ya, tapi lingkaran merah kosong. Nah, yang punya SIM-nya udah lama, tahu enggak? Di depan ada tukang donat katanya saudara. Bukan. Itu artinya bahwa itu jalan itu tertutup dari dua arah. Kendaraan tidak boleh masuk maupun dari depan maupun dari sisi sini. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita juga sebagai orang-orang Kristen itu melanggar firman Allah itu karena kita tidak tahu. Demikian pula orang percaya melanggar firman Tuhan karena kita tidak mempelajari arti dari firman Tuhan yang mereka baca, mereka dengar. Sehingga Hosea 4 ayat 6 di terjemahan ayat yang terbuka dikatakan, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan sebab kamu telah menolak pengetahuan. Mazmur 119 ayat 111 dan 12, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Terjemahan lain mengatakan membawa sukacita atau membawa kebahagiaan. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi kita harus memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan, rambu-rambu Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi kegirangan bagi hati kita, karena itu akan membawa sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku dalam Tuhan, peringatan dan rambu dari Tuhan akan membuat kita tidak tersesat. Bila semua pengemudi mentaati semua rambu-rambu lalu lintas, niscaya perjalanan mereka akan menjadi nyaman dan aman. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan berbahagia bila kita menaati dan memperhatikan rambu-rambu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat saudara dikatakan yaitu mencari Dia dengan segenap hati atau mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati adalah satu keputusan yang tepat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya kita mengakui bahwa tanpa Tuhan saya akan tersesat. Tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa yang baik. Menyadari keterbatasan kita dan ketidakberdayaan kita sehingga kita perlu Tuhan. Orang percaya harus menyadari bahwa hanya pada Tuhanlah ada pertolongan dan kehidupan. Amos 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan dan kita pun akan berbahagia. Karena kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Mari Ibu Ina bisa bantu baca.
Mazmur 34 ayat 10 atau ayat 11. Mazmur 34 ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu Tuhan sediakan. Itu Tuhan sediakan. Karena itu carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingat Tuhan, cari Tuhan. Sampai kapan? Sampai ketemu. Setelah ketemu apa yang kita lakukan? Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan kita tahu Tuhan ada dekat dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Minggu lalu baru saja kita merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus yang sudah menang atas maut. Kemenangan Kristus atas maut adalah kemenangan untuk kita semua. Allah ingin agar kita kembali menikmati kebahagiaan sebagaimana pertama kali Allah menjadikan Adam dan Hawa. Allah pada mulanya memberikan yang terbaik kepada Adam dan Hawa, kepada manusia yang pertama. Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua. Namun kenapa mereka dapat jatuh ke dalam dosa? Minggu lalu dan hari Selasa telah dibahas oleh Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin, juga hari Selasa oleh Ibu Marta Barus. Tuhan memberikan kehendak bebas. Allah memberikan kehendak bebas sehingga manusia dapat memilih apa yang dikehendakinya. Kenapa harus kehendak bebas diberikan Allah kepada manusia? Karena Allah bukan menciptakan robot. Karena Allah bukan menjadikan kita robot. Karena robot tidak dapat menikmati kebahagiaan. Allah ingin kita bahagia. Melalui Paskah Allah ingin mengembalikan kebahagiaan di dalam diri manusia. Dosa telah memisahkan Allah dari manusia, memisahkan manusia daripada Allah. Melalui Paskah manusia kembali diperdamaikan kembali dengan Allah melalui Kristus Yesus. Dan melalui Paskah manusia dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa. Dibebaskan dari murka Allah, melalui Paskah kita dilahirkan kembali. Melalui Paskah kita dilahirkan kembali untuk menjadi manusia baru. Tolong baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara dan saya adalah ciptaan baru. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan mau kita diselamatkan. Dan Tuhan mau kita menikmati kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih, tetapi sekali lagi kita diberi kehendak bebas. Apakah kita mau menerima kebahagiaan yang Tuhan sediakan? Atau kita mau mencari kebahagiaan duniawi semata? Semua itu pilihan ada di tangan kita. Dan pilihan itu saudara sendiri, kita sendiri yang menentukannya. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Yang telah dikorbankan untuk penebusan dosa kita semua. Tuhan ingin kita hidup bahagia, bukan nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan juga ingin kita menikmati kebahagiaan selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Kita akan masuki perjamuan kudus. Mari para petugas perjamuan kudus, saya persilahkan untuk bisa tampil ke depan.
Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang besar yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Engkau Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah mati, bangkit bagi kami semua. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi pengampunan dosa kami semua. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Hari ini kami akan mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Golgota. Karena itu Bapa, Engkau sucikan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami boleh berkenan untuk menikmati perjamuan kudus yang mempersatukan Allah, memperdamaikan kami dengan Allah. Sehingga hidup kami ada di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Tuhan juga berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada perjamuan kudus pada pagi ini. Biarlah kami boleh melakukannya, mengerjakannya karena berkat Tuhan. Sehingga kami boleh berbahagia karena Tuhan sendiri yang memberi kebahagiaan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami akan memulai perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Silakan jemaat kembali duduk. Kita naikkan pujian Dia Kuasa, Ku Tahu Dia Kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hati susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia
hari susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan Dia kuasa, aku tahu Dia. Dia Kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, melambangkan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Bila saat ini ada di antara kita yang merasa terikat, merasa terbeban berat, kita percaya seperti yang pujian kita naikkan, Dia kuasa untuk melepaskan kita dari ikatan-ikatan. Bahkan dikatakan yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang bisu dapat berbicara. Saudaraku yang kekasih, baiklah tiap-tiap pribadi berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, berdoa dengan iman, sehingga kita pulang boleh diberikan sukacita, diberikan kelepasan, diberikan kebahagiaan. Karena setiap orang yang meminta dalam iman, dia akan mendapat. Setiap orang yang mencari, dia akan menemukan. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Saudaraku yang kekasih, mari kita pegang roti kita, roti sebagai lambang tubuh Kristus ini dengan iman. Sebelum kita makan tubuh Kristus dan minum darahnya, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Kristus dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Aku memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Amin. Silakan duduk. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven. Rayain apa? Pasca betul. Kalau Pasca tuh hari apa ya kakak Uwe? Nggak tahu Abra. Ada yang tahu? Ada yang tahu? When I laid it down, what would fall in? Cita bilang haleluya. Anak remaja yang bersuka cita bilang haleluya. Kalah. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul ends on the wings of forever. Tujuh hidung. Tujuh hidung. Tujuh kaki. Tujuh hidung. Sweep me up in your When I laid it down, I put Spirit soaring, I touch the sky. Tuhan Yesus sudah bantu. Tuhan Yesus sudah. Diberikan tepuk tangan
Untuk anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda Bethel Indonesia Ternate. Ya, terima kasih buat seluruh rekan-rekan panitia juga yang mempersiapkannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Itulah secuplik kegiatan Paskah ABI RBI PBI Ternate minggu yang lalu. Dan saya sebagai ketua pengurus tidak bosan juga untuk kepada jemaat sekalian, bila mana ada di keluarga yang belum berkomunitas di dalam sekolah minggu ataupun remaja pemuda, kami membuka diri untuk mari bergabung bersama dengan kami. Kita belajar bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan? Yang berbahagia boleh lambaikan tangan, lihat kiri kanan ada senyumnya enggak? Kalau yang berbahagia ada senyumnya. Coba buka dikit maskernya, kasih senyum yang terbaik kiri kanan ya. Berbahagialah orang atau jemaat sekalian yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sebentar, saya akan bacakan warta gereja untuk hari ini, Minggu 7 April 2024. Berita keluarga, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga atas nama Bapak Beni TH dalam usia 63 tahun. Beliau adalah putra dari Ibu Erlina atau yang sering kita kenal dengan Tante Maranatha. Ya. Pada hari Jumat 5 April 2024 di Rumah Sakit Melinda dan jenazah telah disemayamkan dan dimakamkan pada hari Sabtu 6 April 2024 di pemakaman Kristen Pandu. Atas nama gereja, jemaat, dan gembala, saya ucapkan turut berbelasungkawa untuk Tante Erlin atau Tante Maranatha dan keluarga. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan lebih lagi. Dan hari ini, Minggu 7 April 2024 jam 8.45 ada ibadah sekolah minggu di ruang sekolah minggu. Kemudian jam 9 pagi ada ibadah remaja di tempat ini dengan tema dalam Yesus pasti ada kegirangan. Untuk sepanjang minggu ini doa Selasa dan doa Sabtu bersama secara online ditiadakan. Tapi saya memberi tugas, siapa di sini yang sebagai kepala keluarga boleh angkat tangan? Kepala keluarga belum tentu pria ya, mungkin ada yang ibunya jadi kepala keluarga. Kepala keluarga, nah, saya kasih challenge bahwa hari ini, seminggu ini adalah libur ya. Nah, ini adalah saatnya family time. Nah, saya memberi tugas kalau biasanya hari Selasa kita berdoa bersama-sama. Nah, kali ini setiap kepala keluarga, ayo kita ajak keluarganya berdoa. Kita ngenet bersama bersama keluarga ya. Kalau biasanya ngenet bersama rekan-rekan jemaat di tempat ini, kita ngenet bersama keluarga. Tadi dibilang membawa damai di tengah-tengah keluarga. Mari kita jadi pelaku firman ya. Tidak ada doa bersama, tapi setiap keluarga mari berdoa bersama-sama. Untuk minggu yang akan datang kita kembali di tempat ini tanggal 14 April 2024 jam 7 pagi dengan tema Jadilah Orang yang Berbahagia. Bapak Ibu, persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Bapak Ibu juga dapat men-scan QRIS yang ada, kemudian bisa juga diberikan persembahan melalui amplop yang tersedia di belakang. Atau juga di kursi-kursi ada QR yang ada di kursi di samping Bapak Ibu bisa men-scan-nya dengan metode online dan sebagainya. Dan saya akan bacakan laporan keuangan Maret. Jadi per bulan lalu kita akan kembali setiap bulannya melaporkan kepada jemaat penerimaan dan pengeluaran dan saldo yang ada di bulan tersebut. Nah, saya akan bacakan laporan kas GBI Ternate Maret 2024. Dan puji Tuhan untuk bulan Maret luar biasa, jemaat diberkati Tuhan dengan luar biasa dan ada penerimaan yang cukup mengagetkan juga bahwa bulan Maret diterima total sejumlah 122.108.000 rupiah. Berikan tepuk tangan untuk jemaat Ternate dan Tuhan Yesus yang memberkati. Dan ada pengeluaran sejumlah 62.272.57 rupiah. Jadi untuk bulan Maret ada penambahan saldo kas total 59.835.943 rupiah.
Berikan tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Dan kita percaya ini semua untuk memperluas pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, seperti yang telah disampaikan di waktu yang lalu, kita pun akan merencanakan renovasi tahap 2 dan kita percaya Tuhan yang akan mencukupi segala yang diperlukan. Amin. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Ada Bapak Gembala, Wakil Gembala, Ketua Pengurus, dan Sekretariat. Dan satu lagi informasi, Bapak Ibu dapat follow ada Instagram dan YouTube GBI Trate. Berkenaan juga dengan laporan keuangan, barangkali Bapak Ibu ada yang penasaran, ingin tahu maksudnya pengeluaran untuk apa, pemasukannya berapa, lebih detail. Pengurus sangat terbuka, jadi Bapak Ibu boleh meminta informasi atau melihat informasi tersebut melalui sekretariat, melalui ketua pengurus, ataupun melalui bendahara. Kami persilahkan. Kemudian tetap kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang bergumul di dalam kesehatannya. Kita berdoa untuk Pak Risman untuk pemulihannya setelah minggu lalu terjatuh. Luar biasa Tuhan pulihkan, hari Selasa kemarin Bapak Risman bisa hadir. Kemudian kita berdoa terus untuk Bapak Wisyuhandi yang sudah di rumah saat ini. Biar Tuhan juga terus memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan. Berdoa untuk Bapak Sumpih, pemulihannya. Berdoa juga untuk Om Wewe, Bapak Hendrawan Hadi Pratomo yang tanggal 3 kemarin sudah melakukan operasi dan puji Tuhan, Tuhan berikan kelancaran dan saya melihat luar biasa pekerjaan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan terus menjamahnya. Kita berdoa juga untuk Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut, biar Tuhan sendiri yang menjamah dan terus memberkati memulihkan kekuatannya. Berdoa juga untuk Ibu Emi Dwi Karya, ya biar Tuhan terus berikan kekuatan penghiburan, damai sejahtera di dalam menjalani hari-harinya. Dan minggu ini ada jemaat kita yang berulang tahun. Yang pertama tanggal 1 April hari Senin yang lalu ada Ibu Kriswati, kita berikan tepuk tangan. Mbak Kris, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan tepat hari ini Minggu 7 April 2024 ada Ibu Hananiel Yoreza di atas. Selamat ulang tahun Hana sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian warta gereja untuk hari ini kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa syafaat sebelum diakhiri oleh Bapak Gembala. Lalu kita mau katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Biar ini menjadi pengakuan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus bercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, kasih-Mu Tuhan besar bagi kami. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, ini menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan-Mu bagi setiap kami terlalu mahal Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk mengeluh Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk ragu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang besar itu bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Amin Tuhan.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian-pujian yang kami naikkan juga memberikan kekuatan baru bagi setiap kami Bapa. Bahkan firman-Mu yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh hidup berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak berbahagia berdasarkan standar dunia saja Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, kami berbahagia karena kami mau mendengar, kami merenungkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami, hidup yang tidak bercela di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Percaya Roh Kudus yang akan terus menolong kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap para pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan, mulai dari Asher, tim pujian, multimedia, sound system Tuhan, soundman Tuhan, dan setiap peralatan yang kami gunakan, kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau memberikan kelancaran yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Bapak pagi hari ini Tuhan, tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang di dalam pemulihan dan pergumulan kesehatan. Kami percaya Tuhan tangan Allah tetap setia Tuhan untuk menolong, menopang, memulihkan dengan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk Pak Risman Tuhan, Om Wisyu Tuhan, Pak Sumpi, Om Wewe Tuhan, Pak Agus Warzi dan Ibu Emi Dwi Karya Tuhan. Bapak sungguh kami menyerahkan hari-hari mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan dalam kesakitan, dalam kelemahan fisik tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sumber kekuatan kami Bapak. Dan Kau selalu hadir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kau menemani, Kau memberikan penghiburan yang luar biasa Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh melihat penyertaan-Mu untuk saudara kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Kriswati, untuk Ibu Hananiel Tuhan. Kami percaya kalau Engkau yang telah menyertai sepanjang hari-hari yang lalu Tuhan, setahun ini dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menyertai di hari-hari ke depan Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam hari-hari ini Tuhan, dalam masa-masa liburan, Bapak Engkau yang jagai, Engkau yang berkati dimanapun setiap jemaat-Mu berada Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang dahsyat dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati anak cucu mantumu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Tuhan akan memberkati pelayananmu. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Bapak Ibu dipersilakan duduk, kita akan saat teduh sejenak mengucap syukur secara pribadi buat penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pulang, selamat berlibur bagi yang akan berlibur. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan. Shalom.